Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Romi Gabriel, kemudian juga Adwin Arsy dan juga Ahmad Haris ingin mempresentasikan tentang sedimentologi, stratigrafi, dan juga metode dari paleontologi. Nah, kemudian ada outline yang akan kita bawakan hari ini. Yang pertama itu adalah sedimentologi, stratigrafi, dan juga paleontologi. Sedimentologi itu apa sih? Nah, secara pengertian, sedimentologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang asal-usul batuan sedimen, kemudian juga proses-prosesnya, dan juga interpretasi lingkungan pengendapan suatu batuan sedimen tertentu. Dan juga sedimentologi ini, kalau misalnya kita tinjau perbedaannya dengan stratigrafi, ini sedimentologi ini lebih berfokus pada ciri fisik, kimia, dan biologi dari batuan sedimen atau endapan, dan juga proses yang membuat timbulnya ciri-ciri tersebut. Jadi, kalau stratigrafi itu lebih ke hubungan antar lapisan, kalau sedimen ini lebih ke berfokus pada hal yang tadi. Nah, kemudian adapun proses sedimentologi. Nah, jadi proses sedimentologi terlepas dari transportasi sedimen yang melibatkan gaya gravitasi, air, udara, es, dan juga aktivitas biologi. Dan juga pengendapan lebih dipengaruhi oleh kimia, suhu, dan juga aktivitas biologi dari batuan sedimen. Dan kedua proses ini dapat menginterpretasikan karakteristik suatu batuan sedimen tertentu, baik dari warna, struktur, ukuran, bentuk, dan juga dari distribusi sedimennya. Jadi proses-proses sedimentologi ini sangat erat kaitannya dengan transportasi dan juga pengendapan sedimen tersebut di suatu lingkungan pengendapan tertentu. Dan juga bagaimana sih pendekatan sedimentologi dengan penelitian geologi? Nah, ada beberapa metode yang kita hasilkan dari pendekatan sedimentologi. Yang pertama itu adalah analisa litologi dan juga fasies dari batuan sedimen. Nah, itu berupa identifikasi dan distribusi dari batuan sedimen seperti tekstur dan komposisi, keberadaan mineral dan struktur sedimen. Nah, deskripsi ini itu akan dikelompokkan berdasarkan persamaan tertentu yang akan menghasilkan sebuah litologi dan interpretasi terhadap perubahan lingkungan di masa lalu. Kemudian juga analisis struktur sedimen itu lebih fokus terhadap struktur sedimen yang di mana kita akan mendapat tentang mekanisme pengendapan, kemudian juga arah aliran transportasi dan lingkungan pengendapan serta beberapa dapat penjelasan hubungan stratigrafi antar lapisan berimplikasi terhadap sejarah geologi. Kemudian adalah yang terakhir adalah analisa geokimia. Analisa ini berfokus terhadap karakter kimia suatu batuan sedimen, keberadaan mineral, kelimpahan, dan juga beberapa perubahannya dapat menjadi petunjuk terhadap lingkungan pengendapan batuan asal serta proses diagenesisnya. Jadi kalau misalnya di geokim ini lebih ke karakteristik kimia, mineral yang ada, kemudian ada beberapa batu mineral yang menjadi trace elemen yang dapat menginterpretasikan lingkungan pengendapan spesifik dari mana batuan itu berasal atau terendapkan. Kemudian ada contoh penelitian geologi, pendekatan dari sedimentologi. Nah, judulnya itu adalah Geologi dan Studi Arah Arus Purba, Formasi Bapang, Daerah Dayu, dan sekitarnya, Kecamatan Godangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dan penelitian ini membahas tentang keadaan geologi yang ditinjau dari aspek geomorfologi, stratigrafi, dan juga geologi struktur daerah penelitian. Pada penelitian ini juga terdapat bahasan mengenai kedapatan struktur sedimen yang menunjukkan arah purba. Jadi hasil dari penelitian ini salah satunya itu adalah di mana kita bisa tahu arah aliran purba dan juga arah pengendapan yang menjadi jalur transportasi dari sedimen itu. Mungkin next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Adwin untuk membahas sub materi kedua yaitu stratigrafi. Menurut Sandi Stratigrafi Indonesia pada tahun 1998, dalam arti luasnya, stratigrafi merupakan ilmu yang membahas aturan, hubungan, dan kejadian atau genesa macam-macam batuan di alam dalam ruang dan waktu. Sedangkan dalam arti sempit, stratigrafi ialah ilmu pemerian lapisan-lapisan batuan. Nah, lapisan batuan ini sendiri akan memberikan karakter yang khas pada tiap tempat yang berbeda-beda. Jadi, kondisi stratigrafi yang khas ini pula terbentuk pada suatu kondisi yang berbeda-beda pada tiap daerah, tergantung pada proses keterjadian dan lingkungan pengendapan yang ada pada suatu daerah tersebut. Proses terbentuknya kondisi stratigrafi suatu daerah
meliputi genesa dan lingkungan pengendapan lapisan-lapisan batuan. Ini dijelaskan pada cabang ilmu geologi, yaitu sejarah geologi. Untuk prinsip stratigrafi ini sendiri sudah dicetuskan oleh Nicholas Steno pada tahun 1969. Hukum-hukum tersebut biasa dikenal oleh hukum Steno atau prinsip Steno yang terdiri dari beberapa prinsip dasar. Yang pertama ada prinsip superposisi, yaitu lapisan batuan yang lebih muda akan terletak di atas lapisan yang lebih tua, kecuali terdapat gangguan geologis. Untuk yang kedua adalah prinsip horizontalitas asli, yaitu sedimen awalnya diendapkan dalam lapisan horizontal. Yang ketiga adalah prinsip kesinambungan lateral, yang memiliki arti bahwa lapisan sedimen pada awalnya menyebar secara lateral sampai terhalang oleh penghalang atau sampai lapisan tersebut habis. Dan yang terakhir adalah prinsip potong-memotong, yaitu suatu batuan atau fitur geologi yang memotong batuan atau fitur lain adalah yang lebih mudah daripada batuan atau fitur yang dipotongnya. Dan ini adalah ilustrasi dari keempat prinsip Steno tadi. Yang A merupakan superposisi, yang B itu horizontality, yang ketiga lateral continuity, dan yang terakhir merupakan hukum cross cutting. Untuk pendekatan stratigrafi sendiri dalam dalam aspek penelitian geologi itu sebenarnya ada banyak banget, tapi di sini saya akan memfokuskan pada dua hal. Yang pertama adalah lithostratigrafi dan juga yang terakhir ada biostratigrafi. Sesuai dengan namanya, lithostratigrafi berarti adalah korelasi antara litologi, sedangkan biostratigrafi berarti adalah korelasi lapisan berdasarkan kandungan-kandungan fosil yang ada. Eh, Berikut merupakan contoh pendekatan stratigrafi dalam penelitian geologi. Judulnya adalah Analisis Stratigrafi dan Rumusan Sejarah Geologi Daerah Cibodas dan Sekitarnya pada Kecamatan Majalengka dan Jawa Barat. Penelitian di atas itu bertujuan untuk mengetahui kondisi stratigrafi dan struktur geologi, serta sejarah geologi per daerah terkait. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan yang diperkuat dengan analisis laboratorium paleontologi dan petrografi untuk mengetahui umur dan jenis litologi yang akan menghasilkan peta geologi dalam daerah terkait. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu paleontologi. Nah, jadi pada dasarnya seluruh materi yang kita jelaskan tadi itu saling berkesinambungan antara satu sama lain. Nah, jadi paleontologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kehidupan yang pernah ada pada masa lampau, termasuk evolusi dan interaksi satu dengan lainnya, serta lingkungan kehidupannya, atau paleoekologi selama umur bumi, atau dalam skala waktu geologi, terutama yang diwakili oleh fosil. Nah, jadi paleontologi ini berkembang menjadi beberapa subbagian yang memfokuskan terhadap organisme fosil, sedangkan fokus lainnya itu terhadap ekologi dan sejarah lingkungan yang mencakup iklim purba. Analisis paleontologi ini bertujuan untuk mengetahui jenis fosil yang terdapat pada batuan untuk ditentukan nama fosil dan jenisnya berdasarkan sumber taksonomi planktonik dan bentonik. Nah, berikut merupakan uh, subbagian dari paleontologi, mulai dari taksonomi. Melalui taksonomi dapat menentukan paleobiologi, stratigrafi, serta paleoenvironment. Nah, jadi konsep dasar dari paleontologi ini terbagi menjadi empat. Yang pertama itu taksonomi. Taksonomi ini merupakan pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan ciri fisik tertentu. Dalam penyebutan organisme sering dipergunakan istilah taksa apabila tingkatan taksonominya belum diketahui. Kemudian spesifikasi nama, yaitu deskriptif. Pemberian nama didasarkan pada ciri fisik berupa bentuk tubuh, struktur, geografis, maupun personal atau penemu dari fosil tersebut. Yaitu selanjutnya filogeni, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan kekerabatan suatu organisme dengan organisme lainnya. Hubungan tersebut ditentukan berdasarkan morfologi atau kenampakan fisiknya. Lalu selanjutnya yaitu metode identifikasi, yaitu dilakukan melalui pendekatan morfologi, kualitatif, atau biometri, kuantitatif. Nah, adapun pendekatan paleontologi dengan penelitian geologi pada dasarnya uh, cukup bervariasi, tapi pada pembahasan kali ini saya hanya akan menyebutkan dua atau yang paling sering kita gunakan sebagai geologis atau mahasiswa geologi. Yang pertama itu biostratigrafi. Nah, biostratigrafi ini merupakan ilmu penentuan umur batuan dengan menggunakan fosil yang terkandung di dalamnya. Biasanya bertujuan untuk korelasi, yaitu menunjukkan bahwa horizon tertentu dalam satu bagian geologi mewakili periode waktu yang sama dengan horizon lain pada beberapa bagian lain. Fosil berguna karena sedimen yang berumur sama dapat terlihat sama sekali berbeda dikarenakan variasi lokal lingkungan sedimentasi. Lalu selanjutnya yaitu kronostratigrafi.
Kronostratigrafi merupakan cabang dari stratigrafi yang mempelajari umur strata batuan dalam hubungannya dengan waktu. Tujuan utama dari kronostratigrafi adalah menyusun urutan pengendapan dan waktu pengendapan dari seluruh batuan di dalam suatu wilayah geologi hingga seluruh rekaman geologi bumi. Tata nama stratigrafi standar adalah sebuah sistem kronostratigrafi yang berdasarkan interval waktu paleontologi yang didefinisikan oleh kumpulan fosil yang dikenali. Tujuan kronostratigrafi adalah untuk memberikan suatu penentuan umur yang berarti untuk interval waktu paleontologi yang didefinisikan oleh kumpulan fosil yang dikenali. Nah, ini merupakan contoh pendekatan paleontologi yang berjudul Biostratigrafi Formasi Telisa berdasarkan persebaran foraminifera di daerah Muaropaiti, Kecamatan Kapur, Kabupaten 50 Kota. Nah, jadi seperti yang sudah saya sempat sebutkan sebelumnya, bahwa ketiga metode ini saling berkesinambungan antara satu sama lain. Eh, Sehingga melalui pendekatan paleontologi kita bisa bisa menentukan sedimentasinya serta stratigrafinya. Maka dari itu, ketiga metode ini tidak bisa dilepaskan antara satu sama lain. Mungkin sekian dari pembahasan dari kelompok kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi salah satu dari kita bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording gimana sih? Oh, ini Pak.